Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Albineri Siregar, NIM 21262 dari kelas Agribis B, asal dari Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Ibu dosen Herawati Kravianti STMT, dosen mata kuliah TPHP. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pengolahan teh. Sebelum kita ke proses pengolahan teh, ada baiknya kita mengetahui apa tanaman teh itu. Tanaman teh merupakan minuman yang dikonsumsi banyak masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, tanaman teh banyak ditemukan di wilayah dataran tinggi, yaitu 200 meter sampai 2000 meter di atas permukaan laut, dan tumbuh di suhu 14 derajat Celcius sampai dengan 24 derajat Celcius, dan cukup curah hujan karena tanaman teh tidak dapat tumbuh tanpa adanya hujan. Di sini saya akan membahas bagaimana proses pengolahan teh. Proses yang pertama adalah proses pemetikan. Pemetikan dengan tangan dilakukan dengan cara menggenggam sejajar dengan hentakan pergelangan tangan dan tanpa pilihan atau penjepitan. Karena jika yang terakhir dilakukan akan menurunkan mutu daun. Pemetikan juga dapat dilakukan dengan mesin, meski akan lebih banyak daun yang rusak dan sebagian terbuang. Yang kedua, pelayuan dilakukan untuk menghilangkan terbuangnya air dari daun dan memungkinkan oksidasi sedikit mungkin. Daun teh dapat dijemur atau ditiriskan di ruangan berangin lembut untuk mengurangi kelembapan. Dan proses yang ketiga adalah pememaran. Untuk mengajukan dan mempercepat oksidasi, daun boleh dimemarkan dengan memberikan sedikit tumbukan pada keranjang atau dengan digelindingkan dengan roda berat. Proses yang keempat adalah oksidasi. Untuk teh yang memerlukan oksidasi, daun dibiarkan semula di ruangan tertutup di mana segera mereka menjadi lebih gelap. Di dalam tahap ini, klorofil pada daun dipecah secara enzimatik dan dikeluarkan dan dialihbentukkan di industri teh. Proses ini disebut fermentasi, meski sebenarnya tidak terjadi fermentasi karena proses oksidatif. Ini karena tidak membangkitkan energi. Dan proses yang kelima adalah penghilangan warna hijau, istilah lainnya adalah sagging, dilakukan untuk menghentikan oksidasi daun teh pada jenjang yang diharapkan. Tahapan ini dipunahkan dengan pemanasan sedang. Enzim oksidatif dihambat tanpa merusak teh. Tradisionalnya daun teh digongseng atau dikukus, tetapi seiring majunya teknologi, tahapan ini dilakukan dengan pemanggangan di dalam drum yang diputar. Untuk teh hitam, tahap ini dilakukan bersama pengeringan. Dan proses yang keenam adalah proses penguningan. Untuk proses penguningan sendiri, khusus untuk teh kuning, dilanjutkan dengan pemanasan ringan. Di dalam kontainer mini, warna teh berubah menguning. Proses yang ketujuh adalah proses pembentukan. Tahap berikutnya adalah penggulungan untuk mendapatkan bentuk lajur yang ergonomik. Biasanya dilakukan dengan menempatkan di dalam tas pakaian yang besar yang kemudian ditekan-tekan oleh tangan atau mesin yang membentuk lajur. Tindakan penggulungan ini menyebabkan beberapa pati atau jus dari dalam daun keluar. Ini akan memperkaya rasa teh. Lajur teh dapat dibentuk menjadi bentuk lain, misalnya membentuk pola keriting, membentuk pelet, atau digulung serupa bola dan bentuk lain yang diharapkan. Proses yang ke-8 adalah proses pengeringan. Proses pengeringan dilakukan sebagai tahap akhir. Menjelang penjualan dapat dilakukan dengan banyak cara, misalnya dengan menggonseng, menjemur, menghembuskan udara panas, atau memanggangnya. Namun pemanggangan adalah yang paling lazim. Pemeliharaan yang sesama mestilah dilakukan supaya pucuk daun teh tidak terlampau kering atau bahkan hangus. Proses yang ke-9 adalah proses yang terakhir, yaitu proses pemeliharaan. Meski tidak selalu dilakukan, beberapa teh memerlukan penyimpangan ekstra, fermentasi tahap kedua atau pemanggangan untuk mencapai potensial minumnya juga. Teh yang diberi perisa dipublikasi dengan menjemputkan aroma dan rasa atau dengan menyimpannya di lingkungan perisa. Untuk perkebunan teh yang ada di Indonesia terdapat di dua pulau, yaitu Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Untuk Pulau Sumatera terdapat di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi. Sedangkan di Pulau Jawa terdapat di Kabupaten Bogor, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Malang. Sekian dari hasil penjelasan saya bagaimana proses pengolahan teh. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.